Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI membeberkan bahwa sejatinya Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap pasar nikel dunia. Sekretaris Jenderal APNI, Medi Catherine Lengke, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga 2024 lalu, nikel Indonesia menguasai hingga 65% pasar nikel dunia. Medi menyebut, produksi nikel olahan dan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter Indonesia meningkat 30% pada 2024 dibandingkan 2023. Peningkatan ini terutama dari produk Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP dan Nickel Matte. Sebenarnya nikel kita di Indonesia ini kan sudah jadi penentu dunia ya, terutama di tahun 2023 dan 2024 kita sudah memegang market size di atas 60%. Ya, ada 63% sampai 65%, khususnya nikel produksi Indonesia. Ya. Mungkin kalau kita lihat dulu Mbak Iva di tahun 2023 kenaikan signifikan ya output produksi dari nikel MHP, kemudian nikel matte, itu dari 2023 ke 2024 memang ada kenaikan sampai 30% dari kapasitas produksi. Ya, nah kembali lagi kalau kita di lokal nih, ya kembali lagi kan kalau kita mau menghasilkan output produksi tergantung persetujuan RKAB. Ya, jadi dunia mau menentukan apapun juga kalau RKAB-nya nggak disetujui nggak produksi juga, gitu ya. Nah, buktinya waktu awal tahun kemarin pada saat keterlambatan persetujuan RKAB, Indonesia agak goncang dikit sehingga mengimpor biji nikel dari Filipina. Nah mungkin biar tahu dulu sih berapa sih persetujuan RKAB, pasti kan banyak kamu tahu ya update. Berapa sih persetujuan RKAB per hari ini untuk tahun 2025? Mungkin kita lihat kemarin di tahun 2024 hampir 300 juta ya, ini untuk nikel. Kemudian di tahun 2024 update per hari ini sudah sampai 298.489.000. Hampir 250 juta ya. Nah, hampir 300 juta juga ya, 298 juta lebih. Nah, sedangkan ada isu atau rumors yang katanya mau dipangkas sampai 150 juta. Nah, dari isu ini akhirnya dari Macquarie, dari INSG ya, analisis dunia juga langsung memberikan statement di mana kalau Indonesia bisa memangkas sampai 30% aja ya kapasitas RKAB, harga itu akan sampai menembus di atas 20.000. Oh, oke. Ya, mungkin sudah dengar ya analisis dari Jim Lennon dari Macquarie itu sudah menyampaikan, beliau ada analis nikel terbaik dunia, itu sudah menyampaikan jika Indonesia bisa memangkas kapasitas RKAB ya produksi biji nikel sampai 150 juta, artinya nikel akan menembus sampai di atas 20.000 harga LME ya. Nah itu positif ya, itu bagusnya buat kita ya. Permasalahannya nih Mbak Iva, kami para penambang agak diuntungkan karena perjuangan kita RKAB 3 tahun sudah disetujui sejak 2024. Artinya perusahaan-perusahaan bukan hanya nikel, semua tambang Indonesia sejak 2024 sudah mengajukan RKAB per 3 tahun. Ya, jadi Mbak Iva nih sudah dapat misalnya RKAB-nya untuk 2025 misalnya 10 juta ton. Kan tidak mungkin ditarik kembali kan, kan sudah disetujui, ini bisa jadi chaos gitu kan. Nah tadi saya sudah sebutkan angka RKAB 2025 sudah menembus 298 juta. Di mana beberapa bulan kemarin ada isu RKAB akan dipangkas sampai 150 juta. Akan ditinjau kembali. Iya, nah bagaimana kalau perusahaan sudah dapat nih, approval-nya sudah dapat. Sudah operasi, sudah dilakukan. Sudah jalan, terus apa iya mau ditarik kembali kan nggak mungkin. Ya perusahaan kan akan ada penolakan, ya kan. Bahkan secara aturan kalau RKAB misalnya Mbak Iva sudah dapat nih 10 juta ton 2025. Ternyata karena cuaca cerah, produksi lancar, bulan Agustus habis nih RKAB yang 10 juta itu. Kita bisa mengajukan revisi kan, dan itu ada dalam aturannya. Dan sampai saat ini belum diganti aturan itu, kecuali sudah ada aturan pengganti. Saya nggak tahu nih di MPR kan sudah membahas ya undang-undang revisi undang-undang minerba. Apakah itu termasuk kita belum tahu ya. Nah cuma dalam hal ini memang betul Mbak Iva bahwa Indonesia saat ini sudah jadi penentu
ya. Jadi penentu karena jumlah kapasitas market size dunia itu dikontrol Indonesia. Kalau Indonesia tidak mengontrol dari biji nikel, menjadi nikel olahan, nikel matte, nikel pig iron, ferronikel, MHP, nikel sulfat dan seluruh turunannya itu akan mempengaruhi di harga. Oke. Itu sudah Tapi- otomatis. Dia menyebut meningkatnya produk nikel olahan di tanah air juga sejalan dengan tingginya produksi biji nikel. Pada 2024, lanjutnya, produksi biji nikel Republik Indonesia tercatat nyaris 300 juta ton, tepatnya 298,49 juta ton. Pada saat kita sudah dapat perusahaan RKB, contoh tadi saya bilang Mbak Eva sudah dapat, perusahaan Mbak Eva sudah dapat 10 juta. Berarti kan kita sudah melakukan persiapan, baik dari visibility tadi sudah ada, kemudian laporan eksplorasi sudah ada, laporan keuangan sudah ada, kita sudah merencanakan anggaran baik alat, baik produksi, baik manpower untuk kapasitas RKB yang sudah disetujuin. Nah kan tidak mungkin ditarik Mbak Eva. Dan kembali lagi, secara aturan memang belum ada undang-undang atau peraturan pengganti untuk RKB yang bisa dipangkas. Oke. Ya, jadi saya sudah dapat 10 juta, tiba-tiba pemerintah bilang, Mbak Eva, kamu RKB saya ambil kembali, kamu saya kasih aja 1 juta. Pasti akan terjadi chaos Mbak Eva. Oke, baik. Dan tadi kerugian nanti akan ditanggung oleh pengusaha itu sendiri juga, ya? gitu loh. Oke. Dan harus dipikirkan begini Mbak Eva, memang secara satu sisi kalau kita jor-joran produksi, ya kapasitas produksi kita meningkat, itu akan berpengaruh ke harga. Kalau akan berpengaruh ke harga, itu akan berpengaruh ke pendapatan negara, ya kan? Nah, tapi di sisi lain, kalau kita juga tidak memangkas, harga akan tetap turun. Nah, di mana di tahun ini Mbak Eva, mungkin sebagai informasi aja, di awal tahun kita sudah dihebohkan dengan kenaikan PPN 12%. Ya, itu kan keseluruhan sektor ya, tapi sangat amat berdampak ke perusahaan pertambangan. Sekali lagi bukan hanya nikel. Kedua, beberapa minggu yang lalu kita juga sudah dirilis mengenai penggunaan bahan bakar B40. Berarti sudah naik lagi ya. Berarti setelah kita hitung kos produksi kita itu ada kenaikan. Oke. Peningkatan itu hampir 30% Mbak Eva. Oke, ini dari dua total kebijakan produksi. ini ya? Betul, itu dari pajak, kemudian dari fuel tadi ya, B40, dan ditambah lagi nanti kita terbentur dengan Undang-Undang Paspor Baterai yang akan berlaku di 2027. Oke. Apa itu EU ya, Europe ya, EU Paspor Baterai itu mewajibkan ESG, itu akan di-launching 18 Agustus 2025 dan akan diberlakukan per 1 Januari 2027. Artinya kos kita nambah nggak? Oke. Ya, pada saat kos nambah di mana harga makin turun, saya sebagai pengusaha akan berpikir 2 kali. Kalau saya produksi, saya makin rugi. Mendingan saya freeze sementara. Kalau saya freeze, berarti kan kembali penerimaan negara dapat dari mana. Tingginya produksi biji nikel juga turut berdampak pada melimpahnya produksi nikel olahan dari smelter dalam negeri. Akibatnya, produk nikel logam Republik Indonesia pun membanjiri pasar global. Ujungnya, ini berdampak pada melemahnya harga nikel di pasar dunia. Pada awal Januari 2025 lalu misalnya, dilansir dari London Metal Exchange atau LME pada Jumat 10 Januari 2025, harga nikel dunia kontrak 3 bulan ditawarkan sebesar 15.610 US dollar per ton. Posisi tersebut merupakan yang cukup rendah sejak 2021. Namun demikian, ketika pemerintah Indonesia mengungkapkan ada rencana untuk memangkas produksi biji nikel, harga nikel terpantau mengalami peningkatan. Melansir Trading Economics, harga nikel per Selasa 21 Januari 2025 tercatat sebesar 16.095 US dollar per ton, meningkat 1,07% dibandingkan minggu lalu, dan naik 4,85% dibandingkan bulan lalu. Bahkan, lanjutnya, analis Macquarie memperkirakan harga nikel dunia bisa melonjak menjadi 20.000 US dollar per ton bila Indonesia benar-benar memangkas produksi biji nikel hingga 150 juta ton.
dengan efek dari kos produksi, efek juga termasuk ke karyawan, peralatan ya, karena alat berat kan termasuk barang mewah ya katanya ya. Betul. Jadi harga alat berat juga sudah lumayan signifikan nih Mbak Iva ya. Kemudian juga dari kos produksi itu ditambah lagi yang tadi saya sampaikan, bahan bakar sudah naik. Ya, sedangkan kita dipaksa untuk green energy atau renewable energy. Kalau kita ganti alat berat pakai EV, belum ada infrastruktur yang mendukung juga. Mengutip keputusan Menteri atau Kepmen ISDM nomor 132/2024 tentang neraca sumber daya dan cadangan minerba nasional tahun 2023, tercatat sepanjang 2023, realisasi produksi biji nikel Republik Indonesia hampir mencapai 200 juta ton. Persisnya, yakni di level 175,6 juta ton, atau tepatnya 175.617.183 ton. Pencapaian produksi biji nikel tersebut tidak terlepas dari potensi nikel Republik Indonesia yang cukup melimpah, serta kebijakan Presiden Joko Widodo yang saat itu menjabat yang terus menggenjot program hilirisasi. Hingga 2023 misalnya, tercatat total sumber daya biji nikel Republik Indonesia mencapai 18,5 miliar ton, tepatnya 18.550.358.128 ton, dan nikel logam mencapai 184,6 juta ton, tepatnya 184.606.736 ton. Sedangkan total cadangan nikel Indonesia tercatat sebanyak 5,3 miliar ton, tepatnya 5.321.790.841 ton untuk biji dan 56,12 juta ton, tepatnya 56.117.187 ton untuk logam.